Kita akan belajar tentang variabel pada PHP, tapi sebelum itu kita akan melihat yang namanya komentar. Komentar adalah cara kita untuk memberikan informasi dari kode kita, tapi komentar tidak akan dieksekusi pada browser atau pada aplikasinya. Jadi, yang namanya komentar murni untuk kita baca. Nah, sekarang kita lihat cara membuat komentar di PHP. Jadi setelah tag PHP ini, kita akan membuat komentar dengan tanda garis miring seperti ini. Misalnya saya tulis belajar PHP di sini, kita pastikan setelah melihat browser tidak akan ada hasil. Jadi sekali lagi, komentar ini gunanya untuk kita baca sendiri, atau kalau kita bekerja di timnya mau ngebaca kode kita bisa menggunakan komentar seperti ini. Mau ngasih info-info kapan dibuat, siapa yang membuat dan lain-lain boleh dengan komentar ini. Nah, komentar bisa kita bikin satu baris dengan garis ini, tapi kalau teman-teman mau beberapa baris boleh menggunakan garis bintang, lalu bintang garis untuk menutupnya. Di antara tag ini, teman-teman boleh nulis berapa baris komentar, terserah teman-teman. Nah, jadi kalau mau satu baris menggunakan dua garis miring, kalau mau beberapa baris, garis miring bintang, lalu bintang garis miring bagian terakhirnya. Nggak perlu 888 atau rek spasi komentar. Ini untuk iklan-iklan aja, kita cukup menulis info yang relevan. Nah, kita lanjut lagi ke materinya, yaitu kita mau belajar tentang variabel. Nah, saya akan tukarkan bagian ini, saya akan tulis materinya di sini, yaitu variabel pada PHP. Nah, di variabel PHP, variabel adalah cara kita untuk menyimpan nilai. Jadi kita punya nilai, misalnya nilai ini kita simpan dalam satu nama. Setiap kita butuh dengan nilai tadi, kita cukup menyebutkan namanya. Nah, jadi dengan nama ini juga kita bisa ngebedain satu nilai dengan nilai lain. Anggap kita 3 bersaudara, tentu ibu atau bapak kita akan pusing kalau kita masing-masing nggak punya nama. Nah, jadi dengan punya nama ini kita bisa lebih fleksibel mengatur nilai-nilai tadi. Kita langsung lihat cara menulisan variabel pada PHP cukup menggunakan tanda $. Lalu setelah $, diikuti dengan nama-namanya. Misalnya saya akan menggunakan $X di sini. $X kita sama dengan sekolah coding. Kita menulis teks di dalam tanda petik seperti ini. Lalu misalnya kita butuh variabel $X ini. Kita tinggal menggantikan di mana ada tulisan sekolah coding dengan $X seperti ini. Kita lihat kalau di browser masih hasilnya sama. Pastikan kalau kita ganti nilainya di bagian $X ini, kita melihat hasilnya juga di browser. Nah, jadi ini cara mendeklarasikan atau membuat variabel pada PHP. Cukup dengan $, lalu nama dipisahkan dengan sama dengan, lalu nilainya. Sekali lagi pastikan ditutup dengan titik koma seperti ini. Nah, selain penulisan seperti ini ada satu penulisan lagi. Kita juga boleh nulis si variabel ini dengan cara seperti ini, memisahkannya. Tanda petiknya kita tutup, lalu tanda titik untuk menggabungkannya. Kita tulis $X di sini. Lalu tanda titik lagi kita tambah lagi dengan titik 2 untuk menggabungkannya. Nah, jadi ini dia tanda petik khusus untuk halo. Lalu si $X ini kita sambungkan dengan bintang sebelum, titik sebelum dan titik sesudah. Lalu tanda kutip lagi untuk breaknya atau teks lain. Kita masih bisa lihat hasil yang sama. Tentu kalau kita tambahkan di sini echo member. Dan teman-teman lihat tidak ada jarak antara halo dan sekolah coding. Jadi teman-teman bisa nambahin spasi di sini kalau mau melihat jarak. Itu dia cara kita membuat variabel. Variabel nggak terbatas pada huruf, kita juga bisa nulis angka atau teks. Misalnya kita tulis nama seperti ini. Pastikan yang lain juga berubah menjadi nama seperti ini. Nah, teman-teman nggak boleh kreatif kalau di sini nama, di sini kita nggak boleh nulis namas misalnya. Kita nggak akan melihat hasilnya. Kita balikin lagi. Sekarang kalau misalnya teman-teman mau angka, kita tes dulu. Saya akan tulis $, lalu 1, 2, 3.
Kita tulis sama dengan teks di sini. Lalu $123-nya coba kita print. Kita tidak akan melihat hasilnya atau dia error di sini. Kenapa? Karena kita nggak boleh nulis nama variabel dimulai dengan angka. Kita harus mulai dengan huruf, setelah itu baru angka, ini boleh. Tapi kalau cara tadi yang sebaliknya nggak boleh. Jadi nggak boleh dimulai dengan angka, harus dimulai dengan huruf. Nah, kalau kita tes lagi dengan N123 ini, apakah kita bisa melihat hasilnya? Jangan lupa bagian member kita tutup dengan titik koma. Ini dia, kita berhasil melihat teks dan juga si sekolah coding ini. Jadi sekali lagi, kita nggak boleh mulai variabel dengan angka, tapi harus mulai dengan huruf, atau satu alternatif lain, teman-teman boleh menggunakan underscore di sini. Nah, jadi dengan underscore kita bisa melihat hasil yang sama. Saya tulis teks baru agar kita melihat perbedaannya ketika saya reload pada browser. Nah, itu dia beberapa aturan pada variabel. Jadi kita boleh nulis huruf, angka, dan juga underscore. Tapi angka nggak boleh untuk yang memulai. Angka boleh jadi huruf kedua dan setelahnya, tapi nggak boleh jadi yang mulai nama variabelnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.